قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, ikhwani wal akhwat dan ummahat yang saya muliakan, jemaah Masjid Baitur Rahim, yang senantiasa kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di penghujung bulan Dzulhijjah dan termasuk 4 bulan yang haram yang tentunya memiliki fadilah yang sangat besar. Tidaklah kita lupa dengan keutamaan 10 awal dari Dzulhijjah yang dengannya Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam-malam atau hari di awal Dzulhijjah. Betapa besarnya keagungan Dzulhijjah ini. Di sana ada ibadah yang sangat besar, bahkan merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu kewajiban ibadah haji. Lalu bagi orang-orang yang tidak berhaji, Allah sediakan pahala yang besar, yaitu pahala saum Arafah, di mana Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang saum Arafah pahalanya, saya berharap kepada Allah, mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun. Kemudian di hari yang ke-10 Dzulhijjah, di mana para jemaah haji tentunya mereka mengerjakan rukun haji, yaitu tawaf ifadah dan sa'i, dan menuntaskan wajibatul haji, kewajiban ibadah haji berupa melontar jumrah Aqabah, kemudian mereka menyembelih hewan kurban dan tahallul, mencukur rambut dan boleh melepaskan dari ihram, disebut dengan tahallul kecil. Nama yang Allah muliakan, bagi orang yang tidak berhaji, Allah sediakan pahala yang sangat amat besar. Di hari ke-10 ada 2 ibadah yang sangat besar, yang dengannya Allah firmankan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua dalam surah Al-Kautsar, Allah firmankan ayat yang sangat pendek. Ketika Allah awali dengan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar, lalu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Rasul, karunia yang sangat amat banyak. Lalu tegakkanlah salat karena Rabbmu, dan sembelihlah hewan korban juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mari, di hari ke-10 itu ada 2 ibadah besar. Yang pertama, ibadah badaniyah, sifatnya fisik, di mana orang berbondong-bondong menuju ke tempat musalla atau tempat salat, menegakkan salat Idul Adha berjamaah. Kemudian selesai dari itu, ibadah yang besar tidak kalah pentingnya, az-zabhu, atau menyembelih hewan kurban. Sehingga bagi yang telah berkorban, bermujilah Allah agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pernah berkorban, tentunya saya katakan hanya korban perasaan. Mohon maaf, bukan bercanda. Contoh, bukan di sini. Ada orang yang Allah luaskan rezekinya banyak, tapi hanya setiap tahunnya menunggu kupon. Bukan di sini. Mohon maaf. Mungkin ada tempat yang lain. Sehingga ketika sampai malam takbiran atau esoknya, bahkan siang
dia WA kepada ketua panitia, Mas mana kupon? Enggak digubris oleh ketua panitia karena sibuk ngurus tuan korban. Namanya korban apa? Korban apa? Tidak cocok kita hanya setiap tahun hanya menanti kupon. Kita orang mampu, kadang subhanallah datang ke panitia minta kupon pakai mobil Innova Revo, bawa HP satu yang kamera gede, apa namanya, yang harganya 20 juta, dan sengaja datang gini Pak, ngapain? Biar tampak iPhone-nya 20 juta. Nggak wajar dikasih kupon. Mohon maaf, bukan haram. Biar dia korban perasaan. Seharusnya tidak ada kata tidak mampu. Coba berapa harga kambing atau patungan termurah? Mana ketua? Termurah berapa? 3,6. Bandingkan dengan harga impornya. Semoga menjadi sedikit peringatan bagi kita. Berkorbanlah dengan menyisihkan sebagian kecil harta yang Allah berikan kepada kita, tidak sampai 4 juta. Itu pun setahun sekali. Sudah, kita mampu kadang membeli villa di Bogor. Mampu kita berangkat ke 3 negara setiap tahun bawa keluarga. Kadang mampu kita setiap bulannya masuk ke rumah makan. Namanya sederhana, betul Pak? Mohon maaf yang punya, mohon maaf. Sederhana namanya. Ketika masuk pulang datang ke kasir. Artinya apa? Jangan hanya menunggu kupon. Hendaklah kita orang yang memberi kupon. Bisa dipahami? Semoga Allah berikan kita kemudahan, keluasan rezeki, ketundukan, kemudian taslim, menyerah totalitas kepada Allah, dan mampu kita mengamalkan ayat yang merupakan ujian besar kepada para sahabat saat itu ketika turunnya ayat qalu sami'na wa ata'na. Semoga Allah berikan kita kemudahan, diberkahi setiap usaha kita, dan kita diberikan usia yang panjang dalam ketaatan, diluaskan rezeki dalam keberkahan, dan kita mampu mengumpulkan sebanyak-banyaknya pintu atau pundi-pundi amal. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini adalah masih menjelaskan tentang seorang Khalifatul Mu'minin, bahkan seorang Amirul Mu'minin dari 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Hasan, Abu Turab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pertemuan yang ketiga. Telah kita bahas tentang nama beliau, lalu kemudian kunyah beliau. Kunyah itu ialah nama atau panggilan dengan Abu atau Ibnu atau Ummu kalau dia perempuan. Ya, seperti Abu Hurairah, Abu Jabal. Abu siapa yang kita kenal? Ya, yang terkenal ialah Abu Janda, yang tentunya laki-laki perempuan. Abu Janda, Abu Gadis, nanti Abu Duda, nggak cocok. Walaupun kadang kita bercanda, Abu Gosok, enggak. Ya, justru sebagian orang ada namanya tidak sedap didengar dan lebih sopan memanggil dia. Kalau dulu kita orang Melayu mengatakan bapaknya si Anwar, bapaknya si Zaid, bapaknya si Abidin, contoh.
dan itulah yang lebih tepat. Ya, kemudian biar beliau sering disebut dengan kalimat Aliyun karramallahu wajhahu. Pengkhususan panggilan atau sebutan Ali karramallahu wajhahu, apa artinya? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Pengkhususan hanya untuk Ali bin Abi Thalib saja tidak cocok. Apalagi dengan sebutan Aliyun alaihi salam. Karena alaihi salam atau alaihi salatu wassalam teruntuk khusus untuk para nabi. Nah, karramallahu wajhahu tidak hanya untuk Ali. Seandainya itu boleh ataupun ia ada, sebutlah kepada semua para sahabat. Oke, mereka mengatakan karramallahu wajhahu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib selama hidupnya tidak pernah sujud di hadapan patung atau berhala. Masih ada orang yang lain seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang hanif, dia lurus beragama, seperti bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan yang lain-lain. Jadi panggillah secara umum, sebutlah secara umum dengan apa yang Allah firmankan, yaitu para sahabat yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung surah Al-Bayyinah Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun pasti ridha kepada Allah. Ini yang tepat. Sebutlah semua para sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhu. Jika dia perempuan, radhiyallahu anha. Kemudian sifat-sifat beliau telah kita jelaskan apa di antaranya. Orang yang berberani, berilmu luas, zuhud dan ahli ibadah, dan nanti dijelaskan apa faktor sekurang-kurangnya ialah kita mengerti beliau semenjak usia 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan 6 tahun sudah diasuh oleh manusia terbaik, guru yang terbaik, pendidik yang terbaik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau poin yang ke-6 atau ke-7, istri-istri beliau. Istri pertama bernama istri Ali, Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Sayyidatu Fatimah ada 4 anak beliau, yang bernama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga ialah Al-Muhsin. Beliau wafat di usia remaja, Al-Muhsin. Yang keempat bernama Ummu Kulthum, di usianya lebih kurang 14 tahun atau kurang dari itu, dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar saat itu menjadi Khalifatul Mukminin di usia beliau lebih kurang 58 tahun. Nah, ini jangan nanti ribut atau usul kasar mendatangkan Kak Seto. Ada manusia akhwat yang katakanlah perempuan menikah di bawah umur. Betul, undang-undang itu bagus untuk menjaga, dan belum ada kesiapan mental bagi seorang wanita jika menikah di bawah usia 17 tahun. Tapi ada, dan dalam pandangan syariat itu boleh. Bahkan Nabi kita menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nikah dan belum bercampur di usia 6 tahun. Lalu bercampur nanti di kota Madinah berusia 9 tahun setelah mengalami haid tersebut. Tadi tidak hal yang tabu. Seandainya tabu, begitu mudah dan gembiranya orang-orang Quraisy suka untuk menghina dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada hinaan terhadap Rasulullah karena beliau menikahi atau akad menikahi putri Abu Bakar Siddiq Aisyah radhiyallahu anha di usia
berapa? 7 atau 6 tahun. Baik. Kemudian ya anak-anak beliau kita di berapa? Dari Fatimah ada 4 orang. Dan dari yang lain masih banyak. Terkumpullah anak-anak beliau berjumlah 14 orang laki-laki dan sudah 19 orang perempuan. Banyak jemaah. Ini kita kata panjang-panjang nanti ada yang cemburu. Sebagian orang kalau dengar anak berapa anak 6 istighfar. Astagfirullah. Saya pernah gitu. Anak saya alhamdulillah baru 7. Ya, yang ke-7 baru lahir. Udah usianya 1 bulan 4 hari ini. Anak yang ke-7 ditanya berapa anak Pak Ustaz? Baru 7. Kaget dia istighfar. Astagfirullah. Saya katakan apa yang salah Pak? Saya nikah dengan sah. Ada wali, ada saksi. Kenapa? Kaget orang. Justru itu yang kita perbuat. Selagi kita mampu dan sanggup dengan izin Allah berbanyak anak. Tapi bukan hanya kuantitas. Di balik kuantitas ada yang lebih utama yaitu kualitas. Tugasnya kita selaku orang tua. Mana ilmu yang kita pelajari, mana harta yang kita kumpulkan berjuta-juta banyak. Proses pendidikan anak-anak kita pada hari ini betul biaya mahal karena sekolah yang munafik keren, uang pangkal kadang-kadang 120 juta ada bunganya, SPP-nya 6 juta per bulan, belum biaya perlengkapan, belum lagi ya mobil antar jemputnya, super pribadi. Semuanya ialah usaha orang kedua orang tua untuk mengantarkan anak menjadi anak yang sah. Satu kalimat sah leh jika laki perempuan. Janganlah dipinta mana bagian wahai anakku ketika dia terima gaji. Bayarlah, jangan. Jihad bagi kedua orang tua, bahkan infaknya yang sangat besar menafkahkan keluarga. Jadi kita ini orang tua yang udah pensiun, jangan merasa mana balasan dari anak-anak saya. Jangan. Dengan anak kita didik dengan kesalehannya dan dia salihah, dia akan ingat betul ayat yang berbunyi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ jemaah وَبِالْوَالِدَيْنِ. Alangkah indahnya nama ihsan. Silakan nanti kita diskusikan tentang parenting pendidikan anak-anak. Kemudian kita masuk pada poin hari ini, yaitu berapa usia beliau ketika masuk Islam. Jawabannya ialah ada 4 pendapat dan termasuk seorang Al-Hafidh Al-Kabir Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menuangkan dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari. Beliau mengatakan al-asahhu fi sinni Ali radhiyallahu anhu hina al-mab'ath kana 10 sinin. Ya. Jadi usia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nabi diutus dilantik menjadi Nabi dan Rasul usianya 10 tahun. Berarti apa? Ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya Ali adalah orang yang pertama dari kalangan anak yang masuk dia pertama. Pendapat ini mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam berusia 10 tahun. Dan beliau telah berada di rumah sang Rasul sebelum Nabi diutus. Apa kisahnya? Begini. Pernah terjadi di kota Mekah, namanya ialah pancaklik alias sempitnya kehidupan. Barangkali para pedagang tidak berhasil membawa dagangannya karena banyak perampok alias begal. Atau barangkali kemarau yang sangat panjang
diasuh. Sekurang-kurangnya diasuh oleh kedua orang tua kita, atau bibi atau paman kita. Tidak perlu diasuh di rumah, selalu berikan uang, hadiah, ataupun biaya sekolah, biaya kuliah. Nah, udah berhasil, habis kuliah, Allah bukakan pintu rezeki. Jangan lupa orang-orang yang berbuat baik. Ya, wala tansal fadla bainakum. Jangan dia lupa terhadap pemberian orang-orang yang telah berbuat baik pada kalian. Balaslah dengan cara kita pulang ke rumah, tampakkan akhlak yang baik. Kita belajar. Kalau kita dari kampung keluar untuk cari pulus, cari piti, kata orang. Tahu piti tak? Apa yang kita balas? Ya balas. Dahulu mereka hanya memberikan 1 juta, beri 10 juta. Kemudian lebih lagi umrahkan dia. Kemudian lagi hajikan dia. Haji dari ini ya, haji ya, nanti panjang kita. Sudah panjang juga waiting list. Segera mendaftarkan diri, jangan tunggu setelah pensiun. Khawatir nanti usia kita yang pensiun, wafat dahulu. Dan ingat, haji rukun Islam yang kelima, rukun wajib bagi yang mampu. Baik, mari jemaah. Sehingga Ali bin Abi Thalib, beliau disebutkan oleh para ulama di usia 10 tahun maksimal. Ada yang mengatakan di usia 6 atau 7 tahun telah masuk Islam. Dan beliau masuk Islam itu wajar karena beliau melihat Rasulullah dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, dia lihat langsung salat berjamaah. Ingat jamaah, salat berjamaah jumlahnya 2 rakaat. Bukan setelah turunnya kewajiban salat peristiwa Islam yang lain, nanti 10 tahun ke depan baru Allah wajibkan 5 kali sehari semalam, dan Allah tentukan bilangan rakaatnya. Adapun sebelum itu beliau hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Ketika Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumah Rasulullah SAW melihat 2 orang, yang pertama Rasulullah, yang kedua Ummul Mukminin Ummul Qasim Khadijah radhiyallahu anha salat, beliau bertanya dan boleh menyebut nama saat itu, wahai Muhammad. Dan mereka ialah sepantar alias sepupu ya, alias misanan. Apa yang kau kerjakan ini wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai saudara? Inilah Nabi mulai mendakwahkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya inilah yang Allah perintahkan kepadaku untuk menegakkan ibadah salat. Dan belum Nabi terangkan, dan belum Nabi yang tegakkan di luar rumah beliau, hanya di rumah saja. Islamlah Ali bin Abi Thalib. Dan ketika ya Nabi bertemu dengan As-Siddiqul Akbar, langsung masuk Islam. Kemudian ada seorang mantan budak di rumah radhiyallahu anha Khadijah. Siapa namanya? Budak, mantan budak. Dan beruntunglah budaknya. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, orang yang keempat masuk Islam. Lalu orang yang kelima diikuti oleh seorang budak dan dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Siapa namanya? Orang yang paling keras siksaannya. Subhanallah ya. Kalau mendengar Bilal ini, sampai kita menyebut orang yang azan siapa? Bilal, Pak Bilal. Mengingat namanya Bilal bin Rabah. Masuk Islam dan beliau, karena beliau bertugas memberikan minuman pelayan bagi tuannya Abu Jahal dan tuannya juga yang bernama Umayyah bin Khalaf. Di majelis tersebut orang-orang berdiskusi tentang semua perkara. Ketika didengar berita Muhammad bin Abdullah mengaku Nabi, orang yang paling
usia beliau. Kemudian poin yang kedua ialah beliau tumbuh alias berkembang di asuhan, bahkan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah alam, terdapat yang mengatakan ada usia 4 atau 5 tahun beliau diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan jemaah, seorang yang baru usia 5 atau 6 tahun, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan akhlak yang baik, Allah berikan keberanian, Allah berikan berupa syaja'ah, keberanian. Dan beliau diasuh oleh sebaik-baik guru di muka bumi ini, diasuh oleh sebaik-baik pendiri di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ke depan hari seorang anak diasuh oleh Rasulullah, yang dia dengar ialah Al-Quran dibacakan, yang dia dengar ialah hadis-hadis suci keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 5 atau 6 tahun. Beruntunglah kita pada hari ini, anak-anak didik kita masuk di usia berapa? Kalau PAUD 4 tahun dia. Kalau TK 5 tahun dia. 3 tahun sebelum masuk SD, dari mulai 4, 5, 6. Lihat, kalau dia hanya duduk datang ke sekolah, mulailah mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mulailah tahu kalimat Alhamdulillah, apa kabar, Alhamdulillah. Diajarkan ketika doa minum, sekurang-kurangnya ia Bismillah dengan tangan. Kalau ini boleh. Di usia 4 tahun. Nah, 5-6 tahun TKA TKB nanti, sudah mulai mengerti, sehingga kita dapatkan anak-anak kita jemaah hanya batas 5 tahun saja yang mampu kita gendong. Bukan kagak kuat, enggak. Kita gendong dan kita cium di usia TK. SD, kalau kita cium anak kandung sendiri, apa katanya? Gelisah, risih. Tahu, saya sendiri yang praktek, anak saya yang ke-6 baru TKA. Lantai 2, saya ingin gendong, sepi orang, enggak ada, malu dia. Katanya jangan gendong aku, Bi. Kenapa? Aku udah TK. Sampai untuk mandi dan keramas lah, enggak lagi. Katanya aku udah sekolah. Malu. Jemaah, bagaimana orang yang sekelas Ali bin Abi Thalib diasuh oleh orang yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah seorang anak atau banyak tumbuh di rumah keluarga, orang tuanya mengerti Islam, orang tuanya mempraktekkan sekurang-kurangnya sunnah-sunnah Nabi yang ada di rumah. Masuk keluar rumah ucapkan salam. Ketika makan minum menggunakan tangan kanan, lalu mengucapkan bis. Ketika selesai mengucapkan alhamdulillah. Lihat ketika doa memakai pakaian, membuka pakaian, masuk keluar kamar mandi, lalu berdoa habis berwudu. Apalagi seorang anak melihat orang tuanya, makanya dianjurkan bagi orang laki-laki sholat sunnahnya di rumah. Tapi kalau kita maghrib ada kajian, tak mungkin. Contoh nanti ada kajian kita maghrib, dia maghrib dia di cancel. Oh nanti di rumah nggak cocok. Bisa dia. Dan ini sangat menakjubkan bagi orang-orang yang tinggal yang dekat dengan masjid. Tanpa terasa anak-anak kita mencontoh, tapi mohon maaf sangat disayangkan ke orang tua atau kedua orang
orang tua yang tidak sholat atau jarang sholat. Sholat pun di rumah begitu cepatnya, hanya 2 menit patas. Sangat disayangkan. Siapa kalau bukan orang tua yang menuntun anak kita ke masjid, mengajarkan dia ketika memakai sendal kaki kanan. Siapa yang akan menuntun doa keluar rumah? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu berjalan kaki membaca doa panjang menuju masjid. Apa doanya? Allahumma ja'al qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa 'an, terus doa itu. Ketika sampai di masjid, melepaskan sendal kaki, lalu mengangkat ke atas, masuk ke masjid, baca doa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sekurang-kurangnya, Allahumma ftahli abwaaba. Siapa yang membimbing ini jemaah? Ada yang menjawab, Ustaz, guru Faifan. Iya, silakan. Kita Masya Allah, Allah luaskan rezeki setiap hari, setiap jam, setiap detik ada guru Faifan di rumah kita. Monggo, bangga, tafadhol, silakan. Tapi lain kalau sang ayah dengan ketulusan cinta, kasih sayangnya, apalagi anak laki-laki, harapan kepada anak ini ialah, wahai anak, kejarlah apa yang bapak tidak dapat raih. Apa katanya kalau bukan seorang yang menginginkan anak laki-laki menjadi pengganti bapaknya, bahkan lebih dari bapaknya. Kita jemaah mulai menghafal Quran di usia kuliah. Cepat hafalnya, cepat juga. Nanti coba tes. Setiap malam kita dianjurkan membaca surah Al-Mulk dan surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Masing-masing 30 ayat. Hafal Pak Al-Mulk. Bertahan 3 hari. Hari keempat. Kenapa di usia kuliah kita menghafal? Kalau di usia kita di bawah 20 tahun, apalagi di usia dia 7 tahun, apa yang tidak kita kenang hari ini? Mohon maaf, semua kita tahu yang lahir tahun 70-an. Betul? Siapa wakil menteri dan siapa wapres, dan dia yang namanya kurikulum pendidikan berganti-ganti. Terus dibahas di usia kita SD, menghafal butir-butir Pancasila, lalu P4 yang muanya bisa hafal. Dulu wajib kita menghafal menteri-menteri, sekarang betul nggak? Betul nggak? Di usia anak kita menghafal website, menghafal yang namanya game online. Sudah dia tahu, masuk kepada judi. Ya, judi online habis uang
tahun sampai pengabdian, nampak hasilnya. Tapi apa daya? Bukan pesantren yang salah, bukan guru-guru yang tidak benar. Anak kita udah rusak duluan. Akan masuk ke sebuah pesantren menebar racun. Bisa dipahami? Sehingga apa? Harapan orang tua ialah masuk ke pesantren, keluar dia menjadi orang yang saleh. Betul wahai bapak-bapak, betul. Tapi janganlah ia berlebihan, karena pesantren bukan laundry. Pakaian kotor masuk ke mesin cuci, tunggu 3 jam, keluar wangi. Itu pakaian. Bukan juga bengkel motor. 2 jam, 3 jam, 2 hari dipepein, hari ketiga kinclong, bisa untuk balapan. Itu motor. Ada pun anak kita, jangan sebut anak orang, anak kita, cucu kita. Lihatlah bagaimana anak itu tumbuh, bagaimana anak itu orang tuanya, apa kerjaannya, apa hasil daripada kerjaannya, lalu menjadi makanan setiap hari. Lalu apa yang dia dengar di waktu kecil, apa yang didengar di masa kecilnya, jika dihiasi dengan musik dan musik dan musik, ketemu dia di TK menghafal surah Ila fi Quraisy ila bihim, gak masuk-masuk. Sampai dia ekor 3 naik ke 4. Nah, mulailah dia penggalan kata-kata kalimat. Koyang-koyang. Mau ya, kenapa? Anak itu ialah amanah dari Allah dan sangat berbahagia orang yang Allah beri anak. Lebih bahagia kalau dia menjadi anak yang salihah. Mohonlah kepada Allah doa yang tidak pernah putus yang kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jangan putus. Walaupun untuk cucu kita boleh. Kemudian jemaah, jadi beliau masuk Islam di hadapan sang Rasul ketika melihat dia bagaimana Rasul hidup dengan Khadijah, merupakan rumah tangga yang paling harmonis, rumah tangga yang paling baik. Jangan tanya bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, orang yang beriman pertama kali, kaya raya, cantik jelita dan saleh, lengkap sudah. Bertemu dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang yang bicaranya ketika berbuat dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah satu kata yang keluar dari hawa nafsu Nabi kita Muhammad, melainkan wahyu yang keluar. Sehingga nanti para sahabat melihat, mohon maaf, meludahnya Nabi diikuti oleh para sahabat sebelah kiri. Kemudian ketika Nabi itu meludah, ludahnya ditampung oleh para sahabat, diusap ke wajahnya. Itu boleh hanya untuk Nabi. Kenapa? Jasad beliau suci dan boleh untuk alam mereka. Selain Nabi, tak boleh. Bagaimana kalau zuriyah Nabi? Bagaimana kalau keturunan Nabi? Lalu kepada dengan anak cucu Nabi? Kagak, hanya Nabi saja. Sudah? Kemudian jemaah, poin yang keempat ialah berapa hadis yang didengar oleh Ali dari telinga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya beliau sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib mendengar dari Nabi berjumlah 586 hadis. Termasuk hadis yang terkenal tentang menyapu khuffain, menyapu apa?
dan cucilah kemaluannya. Dan tidak wajib mandi. Kapan wajib mandi? Kalau keluar air mani. Dan banyak jemaah hadis-hadis nanti kita akan jelaskan insyaallah. Poin yang kelima ialah bagaimana beliau orang yang sangat mengagungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diriwayatkan ketika ada orang yang berani mengatakan qala Rasulullah. Apa artinya? Kalau ada Ali bin Abi Thalib mendengar orang qala Rasulullah, Nabi bersabda, dia panggil sini, bersumpah dulu. Dengan nama Allah saya mendengarnya. Kalau engkau bersumpah, baru saya yakin. Segitu itu. Karena beliau dari mulai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Kemudian poin yang ke-6 ialah kita kalau pentingnya jemaah yaitu apa? Beliau selalu menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ketika hijrah bukan Ali yang menyertai Rasulullah, tapi mertua Nabi, sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling utama, itulah siapa? As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan nanti kita akan sampaikan di kota di Madinah bagaimana jemaah 4 orang yang khulafaur rasyidun, Abu Bakar Siddiq dan Umar merupakan kedua-duanya mertua Nabi. Yang kedua lagi ialah Utsman dan Ali, kedua-duanya menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah atur itu. Dan 4-empatnya saling menyempurnakan, saling membantu dan sangat amat akrabnya. Bahkan nanti ada kisah bagaimana Ali bin Abi Thalib ingin melamar putri Nabi. Dan umat tim sukses yang mengatakan, wahai Ali, engkau yang berhak untuk maju. Nanti tidak bisa. Yang terakhir dari kita bahas ini ialah yaitu apa? Bagaimana beliau orang yang sangat membela dakwah Nabi Muhammad SAW selama di kota Mekah. Bahkan nanti kisah ada seorang yang datang dari Bani Ghifar. Udah kebayang siapa orang Bani Ghifar? Siapa namanya? Seorang tokoh besar, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asalnya ialah Jundub bin Junadah. Ketika dia mendengar di kota Mekah ada seorang nabi baru, dia utus adiknya bernama Unais. Wahai adikku, datanglah ke kota Mekah, selidiki kabar apa benar. Datang adiknya Unais. Ketika dia selidiki benar dan pulang. Wahai adikku, bagaimana? Benar? Iya. Hanya begitu ya. Tidak puasnya Abu Dzar Al-Ghifari, dia berangkat sendiri. Ketika masuk ke kota Mekah, tentunya pakaian beda. Karena benar Mekah, betul? Dan ketika masuk ke kota Mekah, langsung ke Ka'bah tawaf 7 kali. Dan dia diam. Jemaah, beliau takut dicurigai. Selama 3 hari 3 malam tidak berbicara dan hanya minum dengan air Zam-Zam. Hari yang keempatnya dari kejauhan, siapa yang melihat jauhan? Anak muda berusia 10 tahun atau 11 tahun, Ali bin Abi Thalib melihat ini orang asing. Sudah 3 hari diam di kota Mekah, bahkan dalam Masjidil Haram. Ada apa? Dia sapa, wahai orang asing, dari mana? Bani Ghifar. Ngapain? Ingin bertemu dengan Nabi yang baru. Kenapa? Jika Abu Dzar ketahuan ingin beriman, akan disiksa. Begitu cerdasnya Ali mengatakan, wahai orang asing, ikuti aku dari kejauhan. Sampai engkau nanti ke sebuah tempat, saya akan persilakan masuk. Paham? Masuklah ke rumah sahabat mulia Al-Arqam bin Abi Arqam, yang Nabi masih 3 tahun lamanya berdakwah secara diam-diam di sana. Ketika masuk jemaah, subhanallah, Abu Dzar orang yang alim dan termasuk orang yang selalu membaca tentang
ya kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau antusias untuk menanti Nabi akhir zaman ketika dia masuk jamaah melihat wajah Nabi yang bersinar, wajah yang dia idam-idamkan. Dialah orang yang pertama mengatakan Assalamualaikum. Kaget Nabi jawab Assalamualaikum. Nabi jawab Waalaikumsalam. Dialog dengan jemaah langsung masuk Islam. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Kata dia, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk keluar dari rumah ini lalu sampai ke Ka'bah menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jangan dulu. Kenapa? Saya belum diperintah oleh Allah dakwah terang-terangan. 3 tahun namanya dakwah sendirian. Tapi dengan antusiasnya, dengan keyakinannya, dia keluar dari rumah tadi. Dia tawaf kaki 7 kali. Habis tawaf dia katakan ayuhan nas. Apa ayuhan nas? Isyhadu, saksikan. Anni, bahwasanya aku la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ketika didengar oleh si Abu CS dipukulin pingsan. Ada orang yang mengenal, barangkali mungkin para sahabat yang masih menyembunyikan Islamnya dan sudah mendengar Abu Dzar ini masuk Islam dari Bani Ghifar, berteriak, wahai orang-orang Quraisy, jangan siksa. Kenapa? Ini orang Bani Ghifar. Kenapa dengan Bani Ghifar? Ente nggak tahu. Setiap kabilah dagang Quraisy menuju Mekah, menuju Syam, pasti melewati perkampungan Bani Ghifar. Oh iya, jangan. Tapi lagi-lagi ketika dia sampai di hadapan Nabi, Nabi katakan, wahai Abu Dzar, udah saya bilang, jangan kau tampakkan. Hari yang kedua sama, hari yang ketiga juga sama, hari yang keempat panggil Abu Dzar, pulanglah ke kampungmu, ajaklah warga masuk Islam, dan jika sampai kabar Islam nanti akan berkembang, engkau datanglah ke sebuah tempat itu, namanya Madinah. Lebih kurang 12 tahun beliau di kampung itu berdakwah, dan banyak warga Bani Ghifar masuk Islam. Dan ada kisah yang menakjubkan tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau benar beliau orang yang ketika didesak oleh kaumnya, ya kaumnya menokohkan dan menganggap dia orang yang alim, ahli ibadah. Dan datanglah musibah berupa kemarau yang berkepanjangan. Lalu orang-orang kampung yang mendatangi tempat, mendatangi kuburan, mendatangi pepohonan, meminta kepada dewa-dewa. Sudah dengan keyakinan yang kuat dan kepastian yang kuat, Abu Dzar di depan khalayak ramai salat 2 rakaat dan memohon kepada Allah. Kata orang-orang, dia siapa yang dia minta? Kepada siapa dia minta? Dia nggak kelihatan. Terus dicaci kami oleh warganya, dan Abu Dzar tetap berdoa. Sampai akhir doanya datanglah mendung dan hujan pun lebat terjadi. Muncullah dan terkenallah nama Abu Dzar Al-Ghifari, dan ketika dia mendengar dari orang-orang bahwasanya Muhammad Rasulullah, Nabiullah wa Rasulullah dan para sahabat telah sampai di Madinah hijrah, dan dia tinggalkan kampung halamannya untuk berhijrah menuju kota Madinah dan mengambil ilmu, bahkan mulazamah, bahkan nempel dengan Rasulullah, tak pernah bisa sampai Nabi wafat radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, orang-orang yang mencintai Nabi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi, bahkan kerabat dengan Nabi, semisal Abu Uthman, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awwam, dan yang lain-lain. Mari jemaah sampai sini kita mengambil satu faedah saja, bahwasanya
anak yang saleh, dia seorang putri yang salihah, tumbuh di rumah yang saleh juga. Sekurang-kurangnya jika kita kaum laki-laki bekerja sepanjang hari, bahkan bekerja di luar kota, bahkan bekerja di luar negeri, bahkan di luar benua, tetaplah di rumah ada seorang ibu. Nah, bagaimana kalau ibu juga bekerja? Ibunya berangkat pagi, ya, sama dengan suaminya. Pulang, udah beda kantor, beda jam keluar. Lalu keluar lagi meeting. Bagaimana itu si anak jamaah? Kalaupun ada pembantu, guru privat, alhamdulillah. Jika tidak, lihat jamaah, kita ingin tenang anak kita, kasih HP terus malu canggihnya anak saya belum bisa mengetik dengan suara keluar ada suara. Nah, mari kita menjaga amanah Allah ini berupa anak-anak kita ya semampu kita dengan ilmu kita, harta kita, waktu kita, perhatian kita, bahkan doa kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan kelak akan menjadi peneduh pandangan mata kita di usia kita sekarang, usia senja, usia kita mau wafat nanti. Ada anak-anak yang membimbing kita, ada anak yang mentalkinkan di telinga kita sekurang-kurangnya kalimat La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini mohon maaf Pak Ketua, sudah lebih dikit apa. Tadi kita bicara tentang korban, ya. Mohon maaf, bukan menyinggung, tapi hanya menyampaikan jangan hanya kita menjadi korban, kalau korban perasaan, korban dengan harta kita. Semoga Allah kita kemudahan dan diberikan usia yang panjang dalam ketaatan, luas rezeki dalam keberkahan, dan kita mohon kepada Allah agar mendapatkan anak-anak yang salih dan salihat, istri yang salihah, tetangga yang baik, kehidupan yang baik, kesehatan dan keafiatan, semangat beribadah, dan mengumpulkan pundi-pundi amal sampai pada akhirnya kita mengharap kepada Allah di akhir hayat kita, tatkala kita akan melepaskan nafas terakhir, menutup mata kita dan meninggalkan dunia ini selama-lamanya, mampu dengan izin Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam bentuk husnul amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta